Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidir Astu Tat Astu Ya Nama Swaha. Atas Asung Kerta Waranugraha, Ide Sayang Widiwasa, kita dapat berkumpul dan berada di sini dengan tujuan menelusuri serta menjelaskan bagian-bagian sejarah dari Pura Narmada. Taman Narmada terletak di Desa Lembua, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Taman ini berjarak sekitar 10 km sebelah timur Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman ini juga sudah dibangun sejak 1727 oleh Raja Mataram Lombok, Anak Agung Ngurah Karangasem. Taman ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat upacara seperti upacara Pakelem, di mana diselenggarakan setiap purnama kelima tahun Saka. Selain itu juga, selain sebagai tempat upacara, konon taman ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan oleh para keluarga raja saat musim kemarau tiba. Nama Narmada diambil dari Narmada Nadi yang merupakan nama dari salah satu anak sungai Gangga yang paling suci yang ada di India. Bagi umat Hindu, air merupakan salah satu unsur yang paling suci yang memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Air yang memancar dari dalam tanah atau disebut dengan mata air diasosiasikan dengan Tirta Amerta yang merupakan air suci yang memancar dari Kensi Sweta Kamandalu. Dahulu kala, Narmada ini digunakan untuk menamai sebuah kolam atau sungai yang terbentuk dari adanya mata air. Namun, seiring berjalannya waktu, Narmada digunakan untuk menamai pura bahkan seluruh kompleks dari Taman Narmada. Taman Narmada yang sekarang ini adalah hasil pembangunan dan serangkaian perbaikan atau pemugaran yang berlangsung dari waktu ke waktu. Sewaktu para petugas dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala bersama dengan petugas kantor wilayah Nusa Tenggara Barat meneliti dan mengumpulkan data sebagai langkah awal pemugaran. Mereka berpendapat bahwa pemugaran secara menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Banyak bagian yang telah rusak, terutama tebing-tebing kolam, taman, pagar maupun bangunan. Pada tahun 1980 sampai 1998, rekonstruksi Taman Narmada dapat diselesaikan. Setelah direkonstruksi oleh pemerintah melalui Ditjen Kebudayaan, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Taman Narmada dijadikan sebagai kompleks bangunan cagar budaya dengan daftar induk inventarisasi peninggalan sejarah dan purbakala pusat nomor 1839. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kelestarian Taman Narmada dilindungi oleh pemerintah. Kompleks Taman Narmada dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu gerbang utama, Jabal Kap, Telaga Kembar, Padu Raksa, Mukedes, Telaga Patmawangi, Balai Loji, Balai Terang, Balai Bancingan, Bangunan Sekepat, Pura Kalasa, dan Pura Lingsar. Berikut uraian dari materi-materinya. Gerbang utama yang berbentuk gapura bentar dan berada di sebelah utara. Setelah gerbang utama, kita memasuki halaman Jabal Kap yang di dalamnya terdapat Telaga Kembar. Di bagian selatan Jabal Kap terdapat sebuah gapura yang bernama Gapura Gelang atau Padu Raksa yang menghubungkan antara halaman Jabal Kap dan halaman Mukedes. Pada halaman Mukedes terdapat beberapa buah bangunan, antara lain Sanggah Pura, Balai Pemerajan, dan Balai Loji. Salah satu di antara bangunan tersebut adalah tempat peristirahatan sang raja. Di sebelah selatan halaman Mukedes terdapat gapura yang menuju halaman Pasarean. Di halaman Pasarean ini terdapat Balai Loji, Telaga Patmawangi, Pawedayan, Pawargan, dan Balai Terang. Balai Terang adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat istirahat atau tidur sang raja. Berbentuk panggung yang seluruh terbuat dari kayu. Bagian atas bangunan ini terbuka dipergunakan untuk menikmati pemandangan di arah Meru Pura. Di sebelah timurnya, pintu dan jendela Balai Terang ini bermotif bulan tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Di sebelah timur Pasarean terdapat Pura Krasa atau Pura Narmada. Bentuk arsitekturnya menyerupai punden berundak. Bagian yang paling suci terdapat di halaman tengah pada undak yang paling atas. Pura ini tergolong kepada Pura Jagat atau Pura umum bagi seluruh agama Hindu dan merupakan salah satu dari 8 pura tua di Pulau Lombok. Pura Narmada terletak di atas tebing berundak-undak dan bagian bawahnya terdapat Telaga Segara Anak dan kolam duyung.
Sebelah selatan halaman Pesarian terdapat halaman Padadaan. Pada halaman Padadaan ini terdapat dua bangunan sekapat, yaitu sejenis wantilan atau panggung terbuka bertirak 4. Pada halaman inilah sering diselenggarakan berbagai pertunjukan. Sedangkan sebelah selatan Padadaan terdapat halaman Bacingah. Yang tertinggal di halaman ini sekarang hanyalah tembok keliling halaman dengan dua gapura betar. Unsur-unsur bangunan yang terdapat di Taman Narmada sangatlah banyak. Antara lain Pancuran 9 atau Siwa yang berada di atas Segara Anak. Bentuk bangunannya Doro Ganjet dengan dua bagian terpisah menyerupai bentuk bangunan tradisional di Jawa Tengah. Bangunan ini termasuk bangunan sakral baik bagi penganut Hindu Dharma maupun penganut Waktu Tilu. Selain itu, ada pula Balai Petirtaan yang sumber airnya berasal dari Gunung Rinjani. Balai Petirtaan juga merupakan tempat pertemuan 3 sumber mata air lainnya seperti Serunadi, Lingsar, dan Narmada. Karena airnya berasal dari Gunung Rinjani dan tempat pertemuan 3 sumber mata air lainnya, maka air yang ada di dalam Balai Petirtaan ini dipercaya dapat membuat orang awet muda. Bangunan-bangunan lain di Kompleks Taman Narmada dalam wujud pertamanan sudah sulit ditelusuri keasliannya. Menurut peta tahun 1899, taman di Kompleks Taman Narmada diantaranya adalah Taman Bidadari, Taman Anyar, Taman Paresak, dan Taman Klesa. Taman Anyar dan Taman Klesa saat ini telah menjadi perkampungan penduduk, sedangkan Taman Paresak saat ini telah menjadi kebun buah-buahan dengan tanaman utamanya ialah buah manggis. Demikian video penelusuran kami mengenai bagian-bagian sejarah dari Pura Narmada. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.